Hari yang panas. Hari pertama kami membuka puskesmas di desa Sukamaju tiba. Puskesmas ini sudah siap dengan fasilitas dasar yang diperlukan. Pagi ini, Anissa mengenakan blus putih dibalut jas dokter dan rok hitam selutut. Dedi sudah terlebih dahulu datang sebelum kami. "Selamat pagi, Dokter Bayu." Dokter Anissa sapanya ramah. "Selamat pagi, Dedi," balas kami bersamaan. Matanya langsung terpaku pada Anissa, terbidik ke bagian Deyong menonjol. Pria itu mencoba menyembunyikan tatapannya tetapi bagiku. Setiap lirikan terlihat jelas bagaimana dia ingin meremasnya kuat-kuat. Dedi merupakan asisten di puskesmas ini. Tugasnya menerima pasien dan mengatur agar pemeriksaan berjalan lancar. Kami mulai menerima pasien dan tidak lama, ruangan konsultasi kami mulai ramai. Aku dan Anissa berada di ruangan yang berbeda. Jujur, aku penasaran bagaimana cara para pasien pria memandangnya. Menuju siang, kondisi tak seramai yang kami bayangkan. Mungkin warga masih belum terbiasa dengan keberadaan puskesmas ini. Setelah beberapa pasien diperiksa, suasana mulai lengang. Aku melirik jam dinding. Hampir pukul 10. Karena bosan, aku keluar dari ruangan untuk mencari udara segar. Sementara itu, dari balik pintu ruangan sebelah, suara samar-samar Anissa yang sedang berbicara dengan pasien masih terdengar. Kulihat Dedi sedang duduk bersandar sambil memainkan pulpen di jemarinya. "Sepi, ya," sapaku sambil duduk di kursi kosong dekatnya. Dedi mengangguk lalu menoleh padaku. "Iya, Dok, tapi nggak apa-apa. Hari pertama, kan? Mungkin info tentang puskesmas belum nyebar seutuhnya." Aku mengangguk pelan. Sekilas kulihat dia melirik ke arah pintu ruangan Anissa, lalu kembali menatapku. "Dok," katanya pelan, nadanya agak ragu. "Saya mau nanya sesuatu ya, tapi jangan dimarahin." Aku menyipitkan mata, mencoba menebak arah pikirannya. "Tanya aja, Ted." Dia mendekat sedikit, lalu menurunkan volume suaranya. "Dokter kan bawa banyak obat dari ibu kota. Ada obat perangsang nggak?" Alisku terangkat. "Obat P? Maksudmu?" "Iya, yang bisa bikin gairah naik gitu." "Saya cuma penasaran aja, sih. Cara kerjanya tuh gimana, Dok? Emang kalau dikonsumsi bisa bikin birahi naik gitu?" Aku menghela napas pelan. Secara medis, ada beberapa jenis obat yang emang bisa mempengaruhi gairah, baik pria maupun wanita. Tapi kebanyakan itu bekerja lewat sistem saraf atau sirkulasi darah. Jadi kayak V, gitu beneran bisa. V lebih ke aliran darah, khususnya buat membantu E. Tapi itu lebih ke membantu fungsi tubuhnya. Kalau soal gairah, lebih rumit. Kadang dipengaruhi hormon, suasana hati, time sugesti juga. Dedi mengangguk-angguk, tampak benar menyimak. "Kenapa nanya tentang obat P?" tanyaku sambil bercanda. Dia tertawa canggung. "Iseng aja, Dok." Setelah seharian bekerja, kami akhirnya selesai dengan pasien kami yang tidak terlalu ramai. "Gimana, Beb?" "Hari pertama," tanyaku sambil mengelus punggung Anissa. "Lumayan orang di sini banyak yang ramah juga." "Seneng bisa bantu mereka," jawab Anissa dengan senyum. Setelah semua pasien pulang dan pintu puskesmas ditutup, kami duduk di ruang tunggu. Aroma antiseptik masih terasa samar di udara, bercampur dengan wangi kopi yang Dedi seduh dari ruang belakang.
Anissa duduk di sampingku, membuka sedikit kancing atas blausnya sambil mengipas lehernya dengan map kosong. Hari ini memang terasa gerah. Tak lama, Dedi keluar dari dalam sambil membawa 3 gelas kopi plastik. Nih, buat lepas capek, dok, biar nggak cuma pasien yang dikasih resep. Dokternya juga butuh racikan, katanya sambil terkekeh. Kopi Sashima bukan racikan. Ded, kataku sambil tertawa. Tetapi tetap menerima gelas dari tangannya. Kami bertiga duduk bersama. Anissa berada di tengah aku dan Dedi, suasana awalnya santai. Sampai Dedi mulai mencairkan suasana dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos. Ngomong-ngomong, Dokter Anissa. Dari tadi saya liatin, maksud saya perhatiin. Ibu dokter kayaknya butuh baju yang sirkulasinya lebih enak deh. Katanya sambil menunjuk ke arah leher Anissa yang berkeringat. Anissa langsung menatapnya tajam. Maksudnya, Dad, te din yangir. Yaitu, kayaknya napasnya tertekan banget. Kancing atas udah ngalah, tuh. Takutnya yang lain nyusul copot satu-satu. Aku menatap wajah istriku yang agak risih dengan candaan pria itu. Lalu merangkul bahunya mencoba meredam situasi. Emang gerah banget. Besok biar adem Dokter Anissa pakai tank top aja, balasku sambil terkekeh. Anissa mencubit pahaku. Apaan sih? Gak jelas. Dedi tertawa saat melihatku meringis kesakitan. Ia pamit kembali ke ruangan belakang. Sementara aku dan Anissa bangkit berdiri. Ayo, Beb pulang, yuk, katanya. Ya Yuda, ayuk. Kami berjalan beriringan menuju mobil yang terparkir di depan puskesmas. Meninggalkan bangunan kecil itu dalam remang senja yang mulai turun. Malam harinya, setelah seharian bekerja di puskesmas, aku duduk tenang di teras rumah sambil menikmati segelas kopi panas. Kali ini kopi betulan dari biji yang digiling, bukan kopi sachet seperti buatan Dedi. Suasana malam di desa ini sangat tenang. Hanya ada terang bintang dan konser para serangga yang menghuni keheningan. Ketika sedang asik menikmati keheningan itu, terdengar suara langkah kaki dari rumah sebelah. Benar saja, Mang Ujang keluar dari pintu rumah tersebut. Ia membawa gelas berisi kopi juga. Selamat malam, Mas Dokter, sapanya dengan senyum ramah. Saya lihat Mas Dokter ngopi sendirian aja, jadi saya mau temenin. Waduh, makasih loh, Mang Ujang, balasku. Kami berdua duduk di teras, menikmati kopi dan obrolan santai. Aku membahas hari pertama kerja di puskesmas. Bagaimana orang di desa menerima kami. Dan berbagai cerita tentang desa. Sekarang, obrolan kami beralih ke klub bola favorit kami. Kami terus berbicara tentang klub bola. Berbagi cerita tentang pemain favorit kami, dan membahas pertandingan menarik yang pernah kami lihat. Sekarang, mata Mang Ujang mulai melirik ke pintu rumahku. Bu dokter lagi ngapain? Ngomong-ngomong, Mas? Kok jarang kelihatan? Tanyanya dengan senyum nakal. Coba minjem HP Mang Ujang dong, ucapku. Buat apa, Mas? Tanyanya heran. Udah minjem dulu, buruan. Mang Ujang mengambil HP-nya dari kantong celana. Aku tersenyum melihat ponsel pria itu. Meskipun jadul, tapi setidaknya ia punya kamera. Setelah ku ambil ponsel itu, aku beranjak bangkit dan berjalan masuk ke dalam rumah. Saat aku masuk, pintu kamar mandi terbuka. Anissa baru saja selesai mandi. Ia keluar dari kamar mandi dililit handuk putih.
Handuknya tidak terlalu besar, hanya sedikit menutupi paha atas dan banyak menampilkan belahan. Dengan cepat, aku memotretnya diam-diam sambil Bera membalas chat. Ia juga tidak sadar kalau yang sedang kupegang bukanlah ponselku. Setelah beberapa foto, aku kembali ke teras dan memberikan ponsel Mang Ujang dengan galeri terbuka. Mata Mang Ujang langsung membulat utuh saat melihat foto-foto. Anissa nyaris B di HP-nya. "Ini Bu Dokter, Mas." Tania. "Iya, itu Bu Dokter." "Tadi Mang Ujang kan nanya istri saya lagi ngapain?" Jawabku sambil tersenyum. Dia baru selesai mandi. Mang Ujang terus menatap foto-foto itu penuh nafsu. "Dok, aku boleh simpan gambar-gambar ini?" tanya Mang Ujang. "Buat C, Meng?" tanyaku sambil meledek. Ia meneguk ludah, tak bisa mengelak. "Iya, Dok, biar kalau Mas Dokter sama Bu Dokter main malam-malam. Saya nggak cuma kebagian desahan Bu Dokter aja. Mas, biar saya juga bisa bayangin." Aku tertawa geli. "Ok, boleh. Tapi jangan disebarin ke orang lain, ya. Sama jangan sampai Bu Dokter tahu." "Terima kasih, Mas Dokter. Saya pasti jaga foto ini rapat-rapat," ucap Mang Ujang dengan senyum lebar. Kami berdua terus mengobrol sambil menikmati kopi kami. Tetapi sekarang dengan nuansa yang sedikit berbeda. Arah obrolan kami sekarang lebih menjurus ke arah yang dewasa. Pada satu titik, aku mengambil ponselku sendiri dari saku dan membuka galeri foto. "Meng, nih sekalian aja deh," kataku sambil memperlihatkan beberapa foto Anissa. Aku mulai dari foto yang masih normal. Waktu istriku memakai kaos longgar dan celana panjang. Lalu, perlahan, aku geser ke foto lain yang lebih terbuka. Anissa dengan dress ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Hingga foto candid saat ia mengenakan lingerie tipis yang agak tembus pandang. Dan darahku makin mendidih saat aku menunjukkan satu foto yang paling berani, yaitu saat Anissa tertidur pulas setelah pertempuran panas di ranjang. Akhirnya, ada laki-laki selain diriku yang pernah melihat tubuh Anissa tanpa sehelai benang. Meski hanya dari balik layar kaca, Mang Ujang menatap layar ponselku dengan mulut menganga. Aku terkekeh lalu mematikan layar ponsel. "Udah, Mang, cukup lihatnya." Mang Ujang mengangguk penuh semangat. "Ok, Mas, saya makin semangat nih. Saya pulang dulu ya, jadi mau nganu. Nanti aja malam C. Mang, saya kasih bonus suara istri saya, pakai aja." Mang Ujang tidak jadi pulang. Kami kembali menyeruput kopi, menikmati malam yang kini terasa lebih panas.